Mekah semakin menyesakan. Tekanan dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, menghalangi setiap langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan risalah Islam. Siksaan, cemoohan, dan pemboikotan bertahun-tahun telah menguras tenaga dan harapan. Namun, bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada langkah mundur. 3 tahun lamanya boikot terhadap orang-orang Muslim dilancarkan di Mekah, tanpa uang, tanpa sarana, dan tanpa bekal hidup. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabat sangat menderita oleh tindakan boikot ini. Hingga akhirnya rasa kemanusiaan kaum Mekah pun tergerak. Kaum Mekah mengambil keputusan untuk menghapuskan pemboikotan. Boikot telah lewat, tetapi dampaknya tidak. Beberapa hari setelahnya, Hadrat Khadijah, istri tercinta Rasulullah, wafat. Dan disusul paman Rasulullah, Abu Thalib, yang wafat 1 bulan kemudian. Dalam pukulan duka yang sangat dalam, Abu Lahab, paman Rasulullah, berbalik mengambil keputusan untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat lagi dari yang sebelumnya. Rasulullah semakin dikucilkan dan dicemooh di Mekah. Jika Rasulullah berjalan, orang-orang melemparkan debu kepada beliau dan mengusir beliau pulang. Putri beliau menangis ketika membersihkan debu di badan dan kepala beliau. Tetapi Rasulullah berkata, "Tidak boleh menangis, Tuhan bersamaku." Dalam keheningan yang syarat dengan keteguhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melangkah ke Thaif, sebuah kota kecil kira-kira 60 mil di tenggara Mekah, dan termasyhur oleh buah-buahan dan pertaniannya. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Bersama Zaid bin Haritsah, beliau menempuh jarak yang jauh, melewati bukit-bukit tandus dan lembah-lembah berbatu. Udara panas menyelimuti, tetapi langkah mereka tidak pernah terhenti. Namun, sesampainya di sana, kenyataan yang mereka hadapi jauh dari yang diharapkan. Para pemuka dan penduduk kota menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengacau. Tidak ada tanda ketertarikan, hanya tatapan penuh ejekan. Dengan penuh kesombongan, mereka menolak ajakan beliau untuk menerima tauhid. Penolakan itu tidak cukup bagi mereka. Dengan kejam, mereka menggerakkan para pemuda dan anak-anak nakal untuk mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota itu. Batu-batu berhamburan ke arah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghantam tubuh yang lelah. Luka mulai menganga di kaki dan tubuhnya. Darah menetes ke tanah bercampur dengan debu jalanan. Namun, tidak satu pun makian keluar dari lisannya. Tidak ada kemarahan dalam sorot matanya. Hanya ada kesedihan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebutaan hati mereka yang menolak kebenaran. Ketika akhirnya mereka berhasil keluar dari Thaif, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah penuh dengan luka. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi yang lebih pedih adalah luka di hatinya. Zaid yang menemani beliau sepanjang perjalanan tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Malaikat turun ke hadapan beliau dan bertanya, apakah beliau menghendaki penganiaya-penganiaya itu dibinasakan? "Jangan," jawab Rasulullah. "Aku mengharapkan dari penganiaya-penganiaya itu akan lahir orang yang akan beribadah hanya kepada Tuhan yang Esa."
Di sebuah kebun pinggiran kota, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak. Tubuhnya terkulai, tetapi hatinya tetap menghadap ke langit. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersabar. Di tengah penderitaan itu, datanglah pertolongan dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. 2 orang putra Robi'ah, pemilik kebun tempat beliau beristirahat, menyaksikan keadaan beliau dan merasa iba. Mereka mengutus seorang pelayan Kristen bernama Adas untuk membawakan anggur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan tablik kepada Adas hingga ia merasa terpukau dan segera beriman. Dengan penuh ketundukan, Rasulullah lalu berdoa, "Ya Allah, hamba berdoa kepada Engkau. Hamba sangat lemah. Kaumku memandang rendah dan hina kepadaku. Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa lagi Engkau akan melepaskan hamba? Kepada orang-orang asingkah yang mengusirku? Atau kepada musuhkah yang menganiaya hamba di kotaku sendiri? Jika Engkau tidak murka kepada hamba, hamba tak akan menghiraukan mereka, musuh-musuh itu. Semoga rahmat Engkau beserta hamba ini. Hamba berlindung di dalam nur wajah-Mu. Engkaulah yang dapat mengusir kegelapan dari bumi ini dan menganugerahkan kedamaian di sini dan di akhirat. Janganlah murka dan kutuk Engkau turun kepada hamba-Mu ini. Engkau tak pernah murka kecuali untuk segera ridho sesudahnya. Dan tidak ada kekuasaan dan perlindungan kecuali beserta Engkau." Doa itu terangkat ke langit, melampaui kesakitan yang dirasakannya. Tidak ada dendam dalam lirihnya, hanya ketulusan seorang hamba yang menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik semesta. Adas yang awalnya hanya menjalankan tugas, akhirnya terpaku oleh kelembutan dan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri laki-laki yang duduk berlumuran luka di hadapannya. Dengan penuh ketulusan, ia bersimpuh dan mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah tanda bahwa cahaya telah menyentuh hatinya. Meskipun penduduk Taif menolak, perjalanan ini tidak sia-sia. Cahaya Islam telah menemukan jalan menuju hati yang bersedia menerimanya, walau hanya satu orang. Dan dari sana ia akan terus menyebar. Perjalanan kembali ke Mekah tidak kalah sulitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa bahaya masih mengintai, bahwa Mekah bukan lagi tempat yang aman bagi dakwahnya. Namun tidak ada pilihan selain kembali. Allah masih menghendaki beliau untuk menyelesaikan tugasnya di sana. Dalam kesunyian perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melangkah. Kakinya yang luka menapak tanah dengan kesabaran. Di antara bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, ada satu yang bersinar lebih terang. Itu bukan sekedar cahaya di angkasa, tetapi pertanda bahwa perjuangan ini belum berakhir. Taif telah menolak, tetapi langit telah melihat, dan ketika langit sudah melihat, bumi pun akan segera menyambut cahaya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengutuk penduduk Taif meskipun mereka mengusir dan menyiksanya. Doa menjadi senjata utamanya dalam menghadapi kesulitan. Meskipun terluka secara fisik dan emosional, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berharap agar suatu hari mereka menerima hidayah.
Inilah teladan yang menunjukkan bahwa tablik Islam bukanlah tentang mencari kemenangan instan, tetapi tentang kesabaran dalam menanam benih kebaikan. Di tengah penderitaannya, Rasulullah SAW masih berbagi kebijaksanaan kepada Adas. Rasulullah mengajarkan bahwa kapanpun dan dimanapun kita selalu punya kesempatan untuk menyebarkan kebaikan. Ketika manusia menolak dan menyakiti, Rasulullah yakin sepenuhnya akan pertolongan Allah yang akan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kisah Taif bukan tentang kegagalan, tetapi tentang keteguhan hati. Tidak ada satu langkah pun yang sia-sia dalam perjuangan menyebarkan kebenaran, dan Rasulullah SAW telah menapaki jalan itu dengan penuh ketulusan, meninggalkan jejak cahaya bagi umatnya.